Shalom, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Perkenalkan, nama saya Samuel Epiopa dengan NPM 12155201210094. Saya kelas C. Dan mata kuliah yang saya bawakan saat ini adalah interaksi manusia dan komputer. Dan saya akan membahas sedikit dari teknologi web. Ya, baik, kita masuk ke pengertian teknologi web. Berdasarkan sumber dari situs studi, teknologi web adalah sebuah metode di mana komputer berkomunikasi satu sama lain melalui pengguna bahasa markup dan paket multimedia, dikenal sebagai teknologi web. Dalam beberapa dekade terakhir, ini telah mengalami transisi yang dramatis dari beberapa halaman web ditandai hingga kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sangat spesifik pada jaringan tanpa gangguan. Teknologi web atau dikenal dengan istilah web teknologi adalah membentuk dan penggunaan mekanisme yang memungkinkan komputer yang berbeda untuk berkomunikasi. Anda juga dapat berbagai sumber daya atau blok bangunan sistem jaringan komputer yang efektif. Perkembangan web 1.0 yaitu teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Contoh situs berita CNN.com atau situs belanja bineka.com. Web 2.0 yaitu pertama kalinya diperkenalkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2004 sebagai teknologi web generasi kedua yang menghadapkan kolaborasi dan sharing informasi secara online. Contoh situs jejaring sosial Facebook.com. Web 3.0 yaitu teknologi web lebih ke arah web cerdas atau web dengan ingin kecerdasan buatan yang lebih memudahkan user dalam berinteraksi. Contoh web semantik dan cloud computing. Internet dan extranet. Internet adalah sebuah jaringan internet internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Sedangkan extranet merupakan jaringan internet perusahaan ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Situs web www. Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya. HTTP Expert Text Transfer Protocol adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. www. World Wide Web adalah halaman website yang dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya. Hyperlink yang membentuk samudra belantara informasi. URL dan URI. Uniform Result
Lokator adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Uniform Resource Identifier adalah sebuah untayan karakter yang digunakan untuk mengidentifikasikan nama, sumber atau layanan di internet. URL digunakan oleh sebuah browser untuk mengidentifikasikan sumber daya yang ada di internet yang dituliskan dalam satu baris teks. URL merupakan bagian dari URL menunjuk ke suatu halaman web yang menggunakan scheme tanpa menggunakan kode fragment. Web statis dan dinamis. Web berdasarkan teknologinya terbagi menjadi dua, yaitu web statis adalah jenis website yang mana penggunanya tidak bisa merubah connect dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna, client dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Web dinamis adalah jenis website dengan interaksi yang terjadi antara pengguna dan server. Sangat kompleks di mana seseorang klien dapat mengubah connected dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Request yang dikirimkan oleh pengguna dapat diproses oleh server untuk kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Web client-side scripting. Client-side scripting adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahan dilakukan di sisi client proses pengolahan. Client-side scripting dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Contoh HTML, XHTML, CSS, Java, JavaScript, XML, Extensible Markup Language. Server-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di sisi server. Maksud server di sini adalah web server yang di dalam telah mengintegrasikan komponen web. Ingin contoh ASP Active Server Page, PHP Hypertext Processor, JSP Java Server Page. Kategori website personal yaitu situs yang digunakan untuk menceritakan tentang biografi diri, pengalaman pribadi, dan lain-lain. Contoh blog pribadi. Website komersial, company profile. Online shop yaitu situs yang dipakai untuk menunjukkan produk dan jasa suatu perusahaan, atau juga dapat melakukan transaksi penjualan online dengan sistem Shopee. Chart system, domain yang bisa digunakan .com, .co.id, dan lain-lain. Pemerintah yang resmi, domain untuk negara Indonesia menggunakan go.id. Website no profit. Website jenis-jenis ini biasanya digunakan hanya untuk yayasan, sekolahan, dan lain-lain. Domain yang biasa digunakan orang, org, edu, dan lain-lain. Share
Share ingin Google, Bing sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, Cult, or Short, Art, Art, Bit, Short, Us, Social, Bookmark, Petborn, Intas Me, Web, Directory, Roms, Art, About, Orang, News, Detik, Yahoo, Kompas, CNN, Game, Litogame, Gamescall, Prodigy, Online Store, Amazon, Bineka, Patscape, Chrome, It, Kaskus, Kampoeng, pemrograman web. Jenis-jenis teknologi, teman-teman semua bisa lihat. Ini ada beberapa jenis. Pertama, browser. Jenis yang pertama, browser ini adalah juru bahasa web. Mereka meminta informasi dan ketika mereka menerimanya, mereka menunjukkan kepada kita di halaman dalam format yang bisa kita lihat dan pahami. B. HTML adalah bahasa markup. Ini menyediakan struktur situs web sehingga browser web tahu apa yang harus ditampilkan. C adalah CSS adalah lembar gaya casting desainer web. CSS dalam mengubah warna, font, animasi, dan transisi di web. Marco membuat web. Contoh dari browser adalah seperti ini: Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. D. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah cara untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ada banyak bahasa pemrograman yang berbeda, sama seperti ada banyak bahasa-bahasa yang berbeda. Contoh dari bahasa pemrograman adalah seperti JavaScript. Ini digunakan oleh browser web dan banyak kerangka kerja lainnya. CoffeeScript ini adalah semacam dialek JavaScript. Ini dipandang sebagai lebih sederhana dan lebih mudah di mata Anda sebagai pengembang, tetapi itu dikompilasi kembali ke JavaScript. Python, bahasa ini digunakan oleh kerangka Django dan digunakan dalam banyak perhitungan matematis. Ruby ini digunakan oleh kerangka kerja Ruby on Rails. PHP digunakan oleh WordPress. Go adalah bahasa yang lebih baru dibuat untuk kecepatan. Objective-C adalah bahasa pemrograman di belakang iOS dipimpin oleh Apple. Swift, bahasa pemrograman terbaru Apple. Java ini digunakan banyak aplikasi. Libreries berikutnya adalah libreries ini adalah pengelompokan cuplikan kode untuk mengaktifkan sejumlah besar fungsi tanpa harus menulis semuanya sendiri. Jquery _ database. Basis data atau database adalah tempat semua data Anda disimpan. Ini seperti sekelompok lemari arsip dengan folder yang diisi dengan file. Contoh populer dari basis data ini adalah seperti MariaDB, Redis, ProtostSQL, MySQL, Oracle. Protokol atau protosol adalah instruksi standar untuk cara menyampaikan informasi bolak-balik antara komputer dan perangkat.
Ini termasuk seperti HTTP, DTP, RAS, API. API adalah antarmuka pemrograman aplikasi itu dibuat oleh pengembang aplikasi untuk memungkinkan pengembangan lain menggunakan beberapa fungsi aplikasi tanpa berbagai kode. Data format. Data format adalah struktur bagian data disimpan. Beberapa contohnya adalah seperti JSON, XML, CSV. Kita masuk ke penutup. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi web, misalnya itu dapat membuat Anda lebih mudah memperbarui konten Anda dari mana saja, kapan saja. Anda juga dapat meningkatkan situs web Anda sendiri dengan SEO, Search Engine Optimization, tepat di halaman yang sama di mana Anda mengedit halaman. Dan itu mengurangi biaya Anda butuh waktu jauh lebih sedikit untuk membangun situs, dan itu berarti biaya lebih rendah untuk Anda. Teknologi web digunakan oleh banyak orang, tetapi belakangan ini dalam bidang pendidikan, para guru mengandalkannya untuk menjaga rencana pelajaran mereka dan untuk mengajar kelas mereka tanpa teknologi web. Beberapa pelajaran tidak bisa diajarkan memahami apa itu server web, bagaimana halaman web diproduksi, dan bagaimana komputer berkomunikasi. Dapat membantu perusahaan memvisualisasikan tantangan mereka dan bekerja secara produktif untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih.